Setelah membahas tentang Egy Peron yang adalah Rian Fauzi, teman dari korban Egy dan Vina, dan teman dari Liga Akbar, maka pada video ini saya akan membahas orang-orang lain yang ada di TKP, yaitu di flyover Jembatan Talun, sebelum adanya keramaian dan sebelum polisi datang. Yang pertama, saya akan membahas orang yang membuat foto kedua korban di TKP pada malam itu, yaitu Rian Wisnu. Rian Wisnu ini memiliki kolaborasi, kedekatan dengan Liga Akbar maupun Rian Fauzi karena mereka sama-sama mencantumkan dari SMA 7 Cirebon. Entah benar entah tidak itu. Tetapi kebanyakan daripada teman-teman dekatnya Egy ini sering menuliskan histori SMA Negeri 7 Cirebon. Di sini saya akan membahas pertama tentang Rian Wisnu ini. Meskipun dia mengupload foto tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016, akan tetapi dialah satu-satunya dari kelompoknya Egy XTC SMA 7 yang mengupload foto tersebut, yang bagi saya foto itu adalah palsu dan sudah saya bahas. Nah, bagi Anda yang belum menontonnya, saya kasih link di deskripsi video ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, foto itu palsu. Yang kedua, foto itu asli. Kita tidak berdebat apakah foto tersebut asli atau palsu di dalam video ini. Karena kalau asli foto tersebut, maka Rian Wisnu lah yang memfoto korban pertama kali. Artinya dia ada di TKP kan? Pertanyaannya, kenapa Rian Wisnu tidak dijadikan saksi oleh kepolisian pada saat itu? Polisi malah mengambil orang-orang yang jauh dari lokasi ditemukannya korban, kan aneh. Ibaratnya kalau gempa di Tasik, maka kita mencarinya ke Lampung. Nggak connect sama sekali. Sudah jelas banyak kelompok Egy, kelompok korban, kelompoknya Vina berada menghubungi TKP pada malam itu. Dan tidak satu pun orang-orang tersebut dijadikan sebagai saksi, apalagi tersangka. Salah satunya Rian Wisnu ini. Orang hanya menilai fotonya. Jadi selama 8 tahun Rian Wisnu ini mengalami kesenangan batin, dianggap hero karena sudah memfoto korban tanpa disinggung. Apa peranan Rian Wisnu pada malam tersebut? Jika kita menangkap jejak digital Rian Fauzi yang adalah Egy Peron, menuliskan bahwasannya Egy meninggal pada pukul 11.48 malam. Bagaimana dengan Rian Wisnu yang kata sebagian banyak orang memiliki foto korban di TKP? Kenapa Rian Wisnu ini tidak pernah disinggung? Nah, karena foto ini tidak ada yang mengklaim secara digital loh ya. Walaupun Mel mengatakan dia yang memfoto tersebut, namun faktanya foto itu pertama dan terakhir masih tetap lengket di Facebooknya Rian Wisnu. Anggota XTC mengaku sebagai alumni SMA Negeri 7 Cirebon sama seperti Liga Akbar dan Rian Fauzi tidak pernah dihadirkan, apalagi disidik oleh polisi pada saat itu, apalagi muncul di persidangan. Di foto yang sudah saya ganti dengan telepon ini, karena kalau saya muat pasti ditegur sama YouTube, terlihat bahwasannya korban sudah tidak menggunakan helm, sudah dilepas. Berarti kalau menurut atau dikorelasikan dengan keterangan Suroto, artinya Rian Wisnu ini bersama-sama dengan Suroto pada saat itu. Di mana Suroto menurut keterangan Ari datang ke TKP karena laporan dari perempuan yang mengaku sebagai temannya Vina. Meskipun keterangan Ari di Kompas TV tersebut dibantah oleh orang-orang yang mengaku sebagai temannya. Belum ada sebab, sudah ada akibat. Inilah permainan-permainan jahat yang dilakukan orang-orang dalam perkara ini. Nah, berkaitan dengan telepon ini, saya akan tampilkan isi Facebook dari temannya Egy, temannya Liga Akbar, temannya Rian Fauzi, temannya Rian Wisnu, yang adalah anggota XTC juga. Orang tersebut bernama Yulianti Dewi. Nah, di sini dia menuliskan status tentang meninggalnya Egy Rudiana pada tanggal 28 Agustus 2016 pada pukul 1.35 dini hari.
Ini seorang wanita loh. Nah, dari statusnya itu mendapatkan komentar pada waktu itu dari Del Sumber. Wah, yang benar deh. Dijawab oleh Yulianti Dewi. Iya serius bang. Dia juga lihat di BBM. Artinya dia mendapatkan kabar tersebut dari BBM ya. Oke. Namun di sini dikatakannya terus kata Adita Priyan atau Adit Aprian juga. Dia sudah dapat BBM, kemudian Adit Aprian mengabarkan dia secara lisan toh. Kalau Adit Aprian mengabarkan dia secara daring atau melalui ponsel, tentu dianggap saja sebagai BBM. Tetapi ini Adit Aprian bersama-sama dengan Yulianti Dewi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 pada jam 1.35 pagi. Nah, di sini Del Sumber meminta fotonya, kirim foto di inbox Abang D. Yulianti Dewi mengatakan, bentar. Dijawab lagi oleh Del Sumber, oke. Ini jam 1.35 pagi tanggal 28 Agustus. Di mana Rian Fauzi alias Peron mengunggah status pada jam 11.48 malam, tanggal 27. Atau kurang dari 2 jam setelah Yulianti Dewi membuat status meninggalnya Eki Rudiana. Nah, dari statusnya Yulianti Dewi ini berarti dia bersama Adit Aprian pada malam tersebut. Apa mungkin Adit Aprian datang ke rumah Yulianti Dewi jam 1.35 pagi? Begitu pentingnya kah Eki Rudiana ini sehingga dia datang ke rumah orang jam 1.35 pagi? Apa orang tuanya tidak marah? Apa Yulianti Dewi ini kerabatnya daripada Eki Rudiana? Tidak. Karena dia dengan santai mengabarkan bahwasanya Eki Rudiana sudah meninggal. Nah, inilah Adit Aprian atau Adit Rau atau Adit Ebo. Orang atau laki-laki yang bersama dengan Yulianti Dewi pada dini hari pagi tersebut. Di mana mereka berdua? Adit Aprian ini wajahnya mirip dengan almarhum Eki. Jadi mereka adalah orang-orang, sebagian daripada orang-orang temannya Eki yang menghubungi TKP pada malam itu. Tetapi mereka ini tidak pernah dijadikan saksi. Ini sesuai yang dikatakan oleh Rian Fauzi. Hukum sudah dibeli, kata Rian Fauzi. Anehnya, tidak seorang pun dari para tersangka pada saat itu yang sekarang jadi terpidana memiliki jejak digital, memiliki bukti-bukti mereka ada di TKP pada malam itu. Tetapi orang-orang ini yang ada di TKP pada malam itu sama sekali tidak tersentuh oleh hukum, bahkan dijadikan saksi pun tidak. Misalnya Rian Wisnu yang katanya memotret korban, nggak ada dijadikan saksi. Di situ dikatakan bahwa korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Kalau dikatakan oleh si klepon yang saya curiga adalah Yulianti Dewi ini ada kecelakaan lalu lintas, berarti dia saksi yang mengalami, melihat, mendengar kejadian tersebut. Apa kejadiannya? Kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi kenapa saksi-saksi ini hilang di telan bumi? Bahkan keterangan omon-omon Ari di Kompas TV diintersep oleh Yayan CS, dimentahkan. Sedangkan Ari sendiri setelah diwawancari oleh Kompas TV tidak pernah diwawancarai lagi. Saya setidaknya memetakan lebih dari 10 orang di TKP atau di flyover Talun pada malam itu yang adalah teman-temannya almarhum Eki dan Pina. Di samping beberapa orang ini. Namun karena keterbatasan waktu di dalam membuat konten ini dan mengikuti jejak digital, baru sebagian ini yang akan saya tampilkan. Ada orang yang mengunggah foto korban di TKP flyover Talun selama 8 tahun dia tidak pernah diusik sama sekali. Bahkan netizen-netizen pun menganggap dia seperti dewa, sumber daripada sumber kebenaran. Tidak pernah diperiksa sama sekali oleh polisi, apalagi dihadirkan di persidangan. Padahal mereka-mereka inilah orang terdekat dari almarhum Eki dan Pina. Akan tetapi kenapa polisi tidak bergerak dari sini dulu?
Kalau Rudiana menyisir, tapi sisirnya Rudiana sampainya ke SMP 11, Saladara yang jaraknya 1,2 km. Bagaimana dengan orang-orang ini yang ada di TKP pada malam kejadian tersebut? Kenapa tidak disisir juga? Ada apa? Apakah seperti yang dikatakan Liga Akbar, semua sudah diatur dan dibuktikan oleh Rian Fauzi? Uang bisa mengatur apapun termasuk membeli hukum.